bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Uni Eropa nangis, Indonesia kuasai pasokan nikel dunia. Seperti yang kita ketahui kan, Indonesia ini memiliki nikel terbesar di dunia gitu ya. Apalagi sekarang pun tengah menjalani hilirisasi ini ya. Mantap Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. 2014, ekspor nikel Indonesia hanya 17 triliun atau sekitar 1,1 miliar US dollar. Namun, 2022, angkanya melejit hingga puluhan kali lipat menjadi 33,8 miliar US dollar atau sekitar 510 triliun. Kolaborasi antara Cina dan Indonesia membuat tren pasar nikel dunia menjadi berubah dan membuat harga nikel dunia jatuh mendekati posisi terendah dalam 3 tahun terakhir. Tapi tunggu, mengapa Indonesia melakukan ini? Apakah turunnya harga nikel membuat Indonesia menjadi rugi? Atau sebaliknya? Jangan kemana-mana, lanjutkan tonton video ini. Nikel memiliki berbagai banyak kegunaan penting dalam kehidupan manusia. Mempunyai karakteristik yang tahan karat, sehingga banyak dibutuhkan berbagai jenis industri. Hampir semua jenis industri manufaktur membutuhkan nikel, misalnya elektronik, penerbangan, militer, otomotif, kimia, bahkan peralatan sederhana seperti peralatan dapur pun masih menggunakan nikel. Kita tahu, Indonesia adalah negara mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia, sedangkan Cina adalah negara dengan industri manufaktur terbesar di dunia. Tentu, ini membuat Cina juga menjadi konsumen nikel terbesar di dunia. Apa jadinya jika kedua negara ini bersatu? Indonesia sendiri tercatat sudah melarang ekspor nikel pada tahun 2020 yang lalu. Dengan begitu, Cina sebagai pengimpor biji nikel terbesar di Indonesia membangun pengolahan nikel di Indonesia. Sebagian besar material yang diimpor oleh Cina merupakan sektor baja tahan karat dan nikel pig iron yang tetap menjadi kategori perdagangan dengan volume terbesar antara kedua negara. Bahkan, di tahun 2023, pertumbuhannya naik 47% daripada tahun sebelumnya. Menurut International Nickel Study Group, Indonesia tahun ini menyumbang lebih dari separuh produksi global dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya sepertiganya. International Study Nickel Group memperkirakan pertumbuhan nikel global mencapai 2,6 ton pada tahun 2024. Sedangkan, menurut Ketua Umum Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia, Indonesia sudah memproduksi hampir 2 juta ton nikel yang akan dipasok ke dunia. Artinya, 76% pasokan nikel dunia saat ini dikuasai oleh Indonesia. Tapi, harga nikel baru-baru ini turun anjlok. Mengutip dari CNBC Indonesia Riset, bahkan tren penurunan harga nikel sudah terjadi sejak 2021. Tapi anehnya, produksi nikel Indonesia bukan malah menurun, justru tiap tahun semakin tinggi. Kenapa Indonesia melakukan ini? Apakah Indonesia ingin menguntungkan Cina? Atau ada keuntungan besar di balik itu semua? Predator pricing. Ini biasa digunakan oleh perusahaan besar dengan menurunkan harga produk secara drastis untuk sementara waktu, dengan tujuan mengeliminasi pesaing-pesaingnya. Glencore adalah sebuah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Swiss dan telah beroperasi lebih dari 50 negara. Mereka memiliki pendapatan per tahun sekitar 200 miliar US dollar. Perusahaan ini juga memiliki lebih dari 150.000 karyawan di seluruh dunia. Namun, baru-baru ini raksasa pertambangan Glencore mengatakan bahwa pihaknya akan menjual sahamnya di Kaniambo, Kaledonia Baru dan menghentikan produksi di pabrik pengolahan KNS selama 6 bulan sembari mencari investor baru untuk bisnis yang merugikan tersebut. Melansir dari Reuters, Prancis telah melakukan negosiasi untuk menyelamatkan industri nikel Kaledonia Baru. Paris pun mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya telah menawarkan dukungan negara kepada KNS senilai 200 juta euro. Kemudian ada Wilo Metal. Perusahaan ini dimiliki oleh Andrew Forrest, salah satu orang terkaya di Australia. Wilo Metal memiliki kapasitas produksi nikel tahunan hingga 100.000 ton. Baru-baru ini, mereka mengatakan pihaknya menutup tambang nikel mereka. Dan masih banyak lagi perusahaan raksasa seperti BSP, First Quantum Metal, Avenbury, dan IGO yang telah tutup tambang di tahun ini. Mereka semua sepakat kemampuan para penambang nikel kadar rendah dari Indonesia
untuk membangun tambang dan pabrik pengolahan baru dengan biaya yang murah telah mengejutkan pasar dunia saat ini. Kenapa Indonesia melakukan ini? Sebenarnya mudah saja. Penutupan tambang dan kehilangan lapangan kerja dapat melemahkan industri nikel secara keseluruhan, yang berpotensi membuat Indonesia mendominasi pasar dan meningkatkan harga di masa yang akan datang, alias monopoli. Selain itu, penutupan tambang nikel di negara lain juga dapat mendorong pembangunan pabrik pengolahan biji nikel atau smelter di Indonesia. Karena penutupan tambang di luar negeri akan mengurangi pasokan nikel secara global nantinya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan harga nikel naik. Kenaikan harga nikel ini membuat investasi dalam pembangunan smelter di Indonesia menjadi lebih menarik secara ekonomis. Indonesia memiliki beberapa keunggulan yang dapat menarik investor untuk membangun smelter di sini. Contohnya, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sehingga menjadi sumber bahan baku yang melimpah. Kedua, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan yang mendorong pembangunan smelter, seperti larangan ekspor biji dan program subsidi. Tentu, meskipun Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah, namun untuk mendapatkannya harus membangun smelter di Indonesia. Yang ketiga, biaya tenaga kerja di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lain, memberikan keuntungan tambahan bagi investasi di sektor ini. Dan benar saja, tahun 2014 hingga 2018, pertumbuhan smelter di Indonesia hanya sebanyak 27 unit, sedangkan di tahun 2023, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengungkapkan dari total fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah atau smelter, khususnya untuk komoditas nikel di Indonesia, baik yang sudah beroperasi dalam masa konstruksi dan ingin dibangun, terakumulasi mencapai 116 smelter. Jauh, pertumbuhannya sangat-sangat tinggi. Dan perlu diingat, meskipun harga nikel terus menurun, namun pendapatan nikel Indonesia tiap tahunnya terus meningkat. Karena yang diekspor bukanlah nikel ore, melainkan produk turunan nikel seperti nikel pig iron, ferronikel, nikel sulfat, stainless, dan lain-lain. Inilah mengapa Uni Eropa menggugat Indonesia, karena mereka tahu potensi yang dimiliki oleh Indonesia di masa depan, tentunya dalam memonopoli kebutuhan industri manufaktur di seluruh dunia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi inilah dia di Indonesia mula mengejutkan gitu kan pasar nikel dunia ini ya. Mula menunjukkan dominasinya gitu. Apalagi Indonesia yang mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia. Indonesia mula melebarkan sayapnya gitu ya ke peringkat yang lebih besar lagi gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.